sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum baik orang maupun badan hukum, itu hukumannya dipandang oleh masyarakat itu tidak merepresentasikan keadilan yang hidup di masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang penegakan hukum di Indonesia ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang paling puncak dari pidato pengukuhan guru besarnya Suryono Sukanto, yaitu faktor-faktor penegakan hukum itu adalah undang-undangnya. Itu penyebabnya. Kenapa? Undang-undangnya itu masih menggunakan undang-undang rejim lama. Bahkan masih beberapa undang-undang masih menggunakan undang-undang zaman Belanda. Akibatnya ketika aturan hukum itu ditegakkan pada masa kini tanpa dilakukan penyesuaian, tentu itu satu hal yang sulit untuk dipahami, gitu. Sulit untuk dipahami. Jadi undang-undangnya itu bermasalah. Yang kedua, faktor penegakan hukum itu dipengaruhi oleh penegak hukumnya. Manusianya. Ya? Oleh manusianya. Oleh manusianya. Penegak hukum. Gitu. Apakah itu penegak hukumnya dalam hal ini adalah hakim, jaksa, gitu, okay? Pengacara, gitu, polisi, gitu. Itu juga berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lalu sarana dan prasarana, lalu budaya dari masyarakatnya, itu berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi kalau mau kita bedah terhadap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu didominasi oleh tiga hal. Pertama adalah undang-undangnya. Undang-undangnya itu tidak mengakomodir atau belum mengakomodir terhadap sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum baik orang maupun badan hukum, itu hukumannya dipandang oleh masyarakat itu tidak merepresentasikan keadilan yang hidup di masyarakat, gitu ya. Yang tadi sudah di pengantar dikatakan oleh Bang Ferdi bahwa itu korupsi